Nilai rusaknya satu keluarga ini, dahsyat banget. Nggak ngerti gua maunya dia apa. Dia bener-bener yang namanya haus kekuasaan. Bukannya membantu program presiden sekarang, anaknya mikirin pemilu ke depan. Ini sakit sih nih keluarga. Bapak Presiden ya, buat Bapak Presiden. Ingat Pak ya, Banteng aja dihianati kemarin ya. Iya, Banteng yang mendukungnya dihianati mentah-mentah. Sama si Janco ini. PSI dan Jokowi ini kurang ajar. Ingat, rakyat kita nggak lagi bicara soal pemilu 2029, nggak lagi bicara soal Prabowo Gibran 2 periode. Ketika PSI dan Jokowi membicarakan itu, artinya PSI dan Jokowi memang tidak mewakilkan rakyat. PSI dan Jokowi ini tidak peduli dengan rakyat. Seandainya Pak Jokowi ijazahnya hilang, pertanyaan saya, kalau ijazahnya hilang, apakah otaknya juga hilang? Itu yang mau diteliti oleh TIFA, supaya tidak ada pembuktian bahwa otak orang itu hanya tergantung pada ijazahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat TS Channel? Sehat selalu ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin, dimudahkan segala urusan dan juga dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat TS Channel, di tengah gencarnya barangkali ini persiapan dari sidang perdana terkait dengan dugaan kasus ijazah atau kasus dugaan ijazah palsu atas nama Pak Joko Widodo yang insya Allah akan dilaksanakan mulai tanggal 2 Juli 2026 dengan Dr. Tipa, yang sebelumnya ada sidang pra-peradilan mulai besok barangkali ya, tanggal 29 Juni 2026 pula. Nah, Pak Jokowi ini sedang sibuk-sibuknya bersafari gitu ya, sampai ada netizen yang mengatakan ini mantan presiden atau boyband begitu ya, karena giat mengadakan sebuah ya mungkin konser gitu ya, konser politik tentu saja ya. Dan tentu saja hal ini menarik perhatian para netizen yang juga mungkin ini akan membuat ya agak gerah lah ya kalau ditonton oleh yang bersangkutan atau mungkin para pendukungnya. Ya bagaimana tidak, karena netizen semakin berani menelanjangi apa yang sering kita atau netizen sebut Pak Mukhidi ini ya. Nah, bagaimana lontaran netizen yang terkadang ini menggunakan bahasa-bahasa mereka ya, yang mohon maaf kalau mungkin agak sedikit atau mungkin kasar begitu ya. Ada 1-2 kata-kata yang kurang pas ya, mohon dimaafkan karena ini langsung mengambil sumber dari netizen langsung ya di medsos. Kita saksikan saja bagaimana reaksi netizen atas kegiatan Pak Joko Widodo di saat-saat menjelang diselenggarakannya terkait dengan sidang ijazah beliau gitu ya. Kita saksikan bersama, selamat menyimak, semoga ada manfaatnya ya. Jokowi udah mulai turnya. Situ mantan presiden apa boyband? Ada aja kelakuannya. Kemarin anaknya bertingkah nerima yang mahasiswa ternyata buzzer. Sekarang bapaknya mulai nih cawe-cawe buat 2029. Bapak iya. mantan-mantan presiden lain itu semuanya anteng menikmati masa pensiunnya. Ya, betul. Nggak gila-gila kekuasaan. Ini anak udah dijadiin wapres. Dianya juga masih pengen kekuasaan di tahun-tahun selanjutnya. Aduh, gila banget nih. Nilai rusaknya satu keluarga ini, dahsyat banget. Nggak ngerti gua maunya dia apa. Dia bener-bener yang Nggak namanya tahu tuh. haus kekuasaan. Bisa jadi. Bukannya membantu program presiden sekarang, anaknya mikirin pemilu ke depan. Ini sakit sih nih keluarga. Aduh, sabar ya. Sabar. Sumpah, kalau kalian masih milih ke depannya satu keluarga ini, hancur banget. Bran, lu kan yang ngomong waktu itu di debat, iya nanti kita siapin 19 juta lapangan kerja. Malah di PHK semua itu. Lu tanggung jawab itu, jangan mikirin 2029 dulu.
Ayo gerak. Pokoknya buat Pak Prabowo hati-hati ya. Ini satu keluarga gennya pengkhianat. Yang kemarin aja Oh. dihianatin, apalagi Bapak. Bukannya dia fokus mendukung kebijakan Bapak, malah dia sibuk sendiri nyiapin 2029. Artinya apa, Pak? Berarti dia Aneh ya. ada kemungkinan mau melawan Bapak. Nenek cocok lagi. Sudah lihat belum itu Pak Cok? Pak Cok serakus kekuasaan sudah mulai perjalanannya safari politik duluan ya. Saking rakusnya ya. Keluarga yang haus akan kekuasaan, keluarga Pak Cok. Keliling untuk PSI ya, pria Solo itu lagi. Baru kemarin itu anaknya nyuruh petani mikul alat berat pertanian, combine harvester. Dan nyogok mahasiswa ya untuk demo tandingan. Wah, blegedes. Bapak Presiden ya, buat Bapak Presiden. Ingat Pak ya, Banteng aja dihianati kemarin ya. Iya, Banteng yang mendukungnya dihianati mentah-mentah. Hati-hati Pak Prabowo. Sama si Janco ini. Jangan dilihat ya, fisik lemah jembut gemulai ya. Iya, ada di balik kelicikan, rencana kelicikan di baliknya. PSI dan Jokowi ini kurang ajar. Simak video ini sampai akhir. PSI dan Jokowi keterlaluan. Udah ngomongin Prabowo Gibran 2 periode, udah ngomongin pemilu 2029. Terlaluan sih. Seharusnya elit politik dan partai politik itu membicarakan apa yang rakyat hari ini bicarakan. Rakyat hari ini lagi nggak bicara soal pemilu 2029. Yep. Rakyat hari ini lagi nggak bicara soal Prabowo Gibran 2 periode. Iya, Rakyat hari ini lagi bicara soal rupiah yang melemah. betul. Rakyat hari ini lagi bicara soal BBM yang naik. Tepat Rakyat sekali. ini lagi bicara soal kesejahteraan guru. Ya. Rakyat ini lagi bicara soal MBG yang dikorupsi besar-besaran oleh Dadan CS. Rakyat ini lagi bicara soal kritik yang selalu ditanggapi dengan buruk, bikin sakit hati rakyat. Ingat, rakyat kita nggak lagi bicara soal pemilu 2029, nggak lagi bicara soal Prabowo Gibran 2 periode. Ketika PSI dan Jokowi membicarakan itu, artinya PSI dan Jokowi memang tidak mewakilkan rakyat. Ya. PSI dan Jokowi ini tidak peduli dengan rakyat. Ini menurut Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Seandainya Pak Jokowi ijazahnya hilang. Pertanyaan saya, kalau ijazahnya hilang, apakah otaknya juga hilang? Itu yang mau diteliti oleh Tifah. Supaya tidak ada pembuktian bahwa otak orang itu hanya tergantung pada ijazahnya. Kan di balik kasus ini kita bertengkar, emang Pak Jokowi punya otak nggak? Aduh. Ya, saya tidak akan sampaikan di sini. Ya, saya tidak akan, karena ini sangat penting, tapi saya tidak akan di sini. Tapi fatal sekali. Begitu kami semua melihat sampel barang bukti itu, yang terfikir oleh saya kasihan sekali dengan negara ini. Saya kasihan sekali dengan negara ini. Apabila barang bukti itu nanti disampaikan di sidang, lalu kami bersama para advokat bersama dengan ahli-ahli akan melakukan examination, pengujian kepada barang bukti itu. Saya bilang kasihan negara ini karena nanti BBC, Al Jazeera, kemudian CNBC, ya, bukan hanya teman-teman media lokal tapi juga media internasional akan melihat betapa buruknya tata laksana government di negara ini, sehingga dokumen-dokumen seperti itu bisa meluluskan seseorang menjadi presiden. Ku menanti ijazah yang asli. Katanya mau ditunjukin Mukidi. Padahal dulu sering berjanji. Sampai sekarang tak pernah terbukti. Mukidi. Oke sahabat. Nah, ini menurut pendapat saya ya. Memang sepertinya ada benarnya juga apa yang dikatakan netizen ya. Dengan sepak terjang keluarga ini yang mungkin sekarang lagi gencar-gencarnya berkeliling ya. Untuk kepentingan partai dan tentu saja ini untuk kepentingan di 2029 nanti. Apa mereka memikirkan rakyat? Menurut pendapat saya sepertinya tidak ya. Yang mereka pikirkan adalah kekuasaan. Dan memang salah satu karakter dasar dari parpol memang untuk meraih kekuasaan tentu saja tujuannya. Tetapi tentu saja lihat-lihat dong ya situasinya. Apalagi kalau
untuk kondisi beliau ini kan akan bersidang nih ya. Belum lagi ada semacam rumor atau bocoran atau ya entahlah ya, ini saya dapat dari salah satu podcast, katanya Pak Jokowi kemungkinan tidak akan datang langsung tetapi melalui Zoom pada saat sidang. Kan ini aneh sekali gitu ya bagi kita semua sebagai rakyat. Kenapa untuk keliling sebut saja ke beberapa daerah di Indonesia ini untuk kepentingan PSI dan ya anaknya lah ya, untuk kepentingan 2029 nanti itu dia mampu ya untuk terjun langsung. Tapi untuk sidang yang sudah sangat krusial ini ya bagi rakyat ini untuk segera mendapatkan jawaban dari semua ini, dari dugaan kasus dugaan jasa palsu ini, tapi beliau tidak hadir misalnya begitu ya. Tentu dalam hati kecil kita ya masing-masing walaupun mungkin saja berbeda ya, kalau saya sih marah banget gitu ya. Dan mungkin sahabat punya perasaan yang lain atau perasaan yang sama dengan saya. Kalau untuk berkeliling dia mampu ya, sementara untuk sidang kepentingan rakyat banyak ini untuk mendapatkan jawaban dari kasus yang sudah berlarut-larut ini dia tidak mampu datang. Bagaimana menurut sahabat? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak, terima kasih juga sudah subscribe channel ini. Semoga sehat selalu, semoga selalu dilancarkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.